biar dapur tetap ngebul gitu. Benar. Nah itulah yang buat saya terenyuh, dan saya tahu pasti mereka ngambil opsi itu karena terpaksa. Kalau ada opsi yang lebih baik, mungkin Pasti. bekerja kantoran atau pengusaha, pasti mereka ngambil itu. Makanya saya bilang, untuk ojol yang saat ini, saya bilang sekarang ini jauh lebih drama ya, lebih nggak manusiawi ya dibanding dulu. Poin yang sebetulnya adalah yang disuarakan itu adalah ketidakadilan atau ketimpangan dari sistem order ya. Yang saya jelaskan adalah sistem order itu adalah pengotak-ngotakan, contoh ada Gojek slot, terus ada Grab slot, dan ada Grab hemat. Ini sebetulnya yang apa yang disilahkan oleh kawan-kawan. Jadi ketimpangan itu adalah yang membuat driver yang tidak gabung di kotak tersebut tidak mendapatkan order. Sore sahabat aktualita, kembali lagi bertemu dengan saya Nita dengan berita yang akan kita ungkapkan sore hari ini sangat-sangat istimewa. Selamat sore Pak Ahmad Fatoni. Siap. Di depan saya berbaju putih. Assalamualaikum Pak Ahmad Fatoni. Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Pernah ketemu ya? Pernah, sering kita ketemu nih, tapi ketemu dalam suasana yang berbeda, dan saya melihat Bapak hari ini penuh dengan ada hal yang luar biasa saya lihat. Pak Tony, sore hari ini membawa sahabat-sahabatnya nih, teman-temannya. Siapa nih Pak? Boleh? Ya, ini teman-teman dari komunitas ojol yang memang selama ini bareng-bareng saya. Saya membersamai mereka untuk sekedar membantu yang saya bisa. Mereka juga sering membantu saya, ya kaitan dengan membina masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berjuang bersama gitu. Luar biasa, salut dulu buat Pak Tony ya, membersamai. Ini pertama Pak Nurbani, ini yang biasa dianggap ketua, orang yang dituakan. Gitu. Paling tua kali. Yang kedua Bang Ade. Bang Ade. Bang Ade ini yang kemarin ikut sampai ke demo ke Kemenhub. Demo di Jakarta yang sampai kita disuruh waspadalah gitu ya, berjalan ke sana. Bapak ada di sana, Pak? Betul, saya long march dari gedung KPU sampai dengan patung kuda. Saya bawa pelaku sejarah. Pak, meski telah dibuat nih sama Permen Hub ya, nomor 12 tahun 2019 dan keputusan Menhub KP nomor 1001 tahun 2022. Ketimpangan antara driver ojol online dengan pengusaha aplikasi masih sangat terlihat hingga akhirnya membuat Komisi 5 DPR kembali turun tangan untuk menggodok aturan-aturan tersebut. Izin kalau misalnya saya ada kesalahan dengan nomor, mohon dikoreksi ya Pak Fatoni ya. Nah, beliau berdua ini Pak, Bapak bersamai untuk perkembangannya, itu kan makan butuh waktu Pak, emosi, waktu ya Pak ya. Kenapa Pak? Ada apa dengan mereka sehingga Bapak nih ada waktu khusus, terus ada yang mau Bapak perjuangkan mereka? Kenapa? Kalau buat saya, paling utama mereka kan orang-orang yang saya sebut pahlawan, pahlawan keluarga. Karena mereka jungkir balik, mengukur jalan, mengaspal lah ya. Ada salamnya nih ya, apa? Salam satu aspal. Salam aspal itu kan karena ingin menghidupi keluarga, biar dapur tetap ngebul gitu. Nah itulah yang buat saya terenyuh, dan saya tahu pasti mereka ngambil opsi itu karena terpaksa. Kalau ada opsi yang lebih baik, mungkin bekerja kantoran atau pengusaha, pasti mereka ngambil itu. Nah karena posisi itulah saya merasa harus hadir. Ya sesuai kemampuan, kita kadang kumpul-kumpul, ada sesuatu yang saya bagi-bagi. Yang rutin sih urusan BBM ya. Jadi memang mereka, betul sih Bapak bilang tadi, dalam satu aspal itu perjuangannya Pak ya. Luar biasa resikonya. Di lampu merah itu yang kita lihat hijau, ya kan? Nggak ada lagi Pak, hijau semua gitu kan. Dan menjadi sebuah, diungkapkan Pak Fatoni tadi, pahlawan. Pahlawan keluarga. Dan itu kalau di agama Islam ya, kalau mereka ada apa-apa sampai kemudian meninggal itu matinya syahid. Matinya asal perjalanannya memang buat keluarga ya. Jangan pamit buat keluarga di jalan ada sesuatu. Kita asumsikan pahlawan lah ya Pak ya. Iya, pahlawan keluarga itu matinya syahid. Gitu. Nah, Pak Fatoni sampai dengan ojol-ojol ini dibersamai sama Bapak, pasti ada spesial Pak, selain dari tadi yang Bapak ungkapkan keluarga dan yang apa yang menurut Bapak perlu diperjuangkan tuh Pak? Kan mereka ini pahlawan keluarga nih. Nah, bagian profesi ya, semua pahlawan lah bagi keluarganya. Tapi memang teman-teman pengemudi ini, ya tadi yang saya sampaikan, ini
opsi yang terberat yang mereka ambil. Setelah mungkin PHK, setelah mungkin kondisi ekonomi yang nggak memungkinkan, sehingga mereka ambil opsi pengemudi. Mungkin ada beberapa pengemudi yang ngisi waktu lah, tapi kalau yang teman-teman ini, saya tahu persis ini, memang penghasilan utamanya. Nah, sementara karena posisi mereka sangat bergantung dengan itu, disitulah sepertinya ya, yang memiliki usaha atau aplikator itu memanfaatkan posisi yang mereka lemah karena sangat membutuhkan untuk dalam tanda kutip diperas. Karena memang di Indonesia belum ada regulasi yang standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur mereka. Nah, itulah saya kira yang wajar lah kalau beberapa kali demo, kemudian banyak keluhan di mereka, banyak hal-hal baru yang dibikin aplikator mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, disitulah yang ya kita harus kawal bareng-bareng. Walaupun mungkin nanti kewenangan di pusat ya saya sendiri juga sampaikan ke teman-teman, nanti apa yang mereka inginkan akan kita sampaikan ke saudara kita yang ada di DPR RI untuk bisa dimasukkan dalam RUU. Pak, paham nggak artinya kata Pak Tony Pak berdua? Bukan Pak, hatinya itu Pak baik banget gitu loh. Maksudnya beliau melihat ada ketidakadilan di sini, dan ketika ketidakadilan itu sudah masuk ke hati, itu akan berjuang sampai titik darah terakhir. Itu artinya, berarti kan ada rasa di mana Pak Tony itu punya hati yang wah ojol ini nggak bisa diginiin nih gitu kan. Lembut ya hatinya. Iya, muka boleh sangar ya sih, posisi boleh sangar, ternyata hatinya wah melo juga ya Pak yang lihat begini ya Pak ya. Muka melo juga, muka melo juga. Saya nggak bisa ngomong dulu, tapi saya ngelihat Bapak memang berarti punya hati di mana ada saudara-saudara kita ya Pak ya, yang perlu diperjuangkan begitu. Nah sekarang Pak Ade, kalau misalnya dari sisi Pak Ade nih Pak Ade, apa yang menurut Pak Ade ini perlu disuarakan dari mewakili teman-teman hingga Bapak tuh tadi Bapak bilang sampai ke kota nih Pak, Jakarta. Pusatnya Jakarta untuk menyuarakan. Menurut Bapak udah berapa lama di ojol? Saya belum ojol itu belum lama ya, mungkin kisaran sadat 7-8 tahun ke belakang. 7-8? Belum lama tuh. Yuhu, kalau itu anak-anak tuh udah SD tuh Pak. Udah SD udah lagi lucu-lucunya. Gak apa-apa. Kalau Pak Nurbani berapa? Sama sekitar gitu dari 2016-an. Terus dari ojol sekitaran Bogor atau sudah sampai keluar? Saya dulu jujur kalau bicara Bogor, mungkin Bogor dulu nggak seramai sekarang ya. Karena saya juga dulu masih narik di luar di Bogor, karena masih ada beberapa yang memang tidak diperbolehkan ada ojol di wilayah tersebut. Gitu, jadi kita harus narik di luar nih. Gitu. Paling jauh kemana Pak melayani? Saya paling jauh sih nggak jauh-jauh banget, paling Serang Banten ya. Nggak jauh-jauh banget Pak, oke. Masih jalan aspal gitu, jadi nggak jauh ya. Serang Banten ngambil dari Cilengsi sampai ke Serang. Naik motor? Naik motor. Jam? 3,5 jam. Yuhu, ngegel juga. Kalau Pak Nurbani? Sampai Silarangan, cuma Larangan kemana Pak? sekarang daerah itu ada Malik, kampus ada Malik di daerah Banten juga situ sebelum ini. Kita di situ, cuma memang nggak bersambung-sambung aja. Sampai sono, tapi kan pulang lagi ke daerah sini kan gitu Pak? Pulang, tapi ya itu waktu-waktu masih segeran deh. Untuk saat ini tracknya udah ya dikurangi gitu, udah nggak terlalu jauh. Karena FU ya Pak, faktor umur dan uang. Dan itu ongkosnya berapa Pak waktu itu? Saya waktu itu, makanya saya bilang untuk ojol yang saat ini saya bilang sekarang ini jauh lebih drama ya, lebih nggak manusiawi ya dibanding dulu. Dulu masih masuk akal. Saya dulu ke sana itu ya mungkin ada kebijakan dari customer tersebut. Saya kalau nggak salah ongkosnya 298.000 ditambah sama customer tersebut 50.000. Jadi saya terima itu kurang lebih 350.000. Kita nggak bicara penambah. Kalau tambah Ya, itu kan hati kembali ya Pak. ya. Cuman yang di aplikasi itu 290. Berapa kilometer itu? Itu kilometernya Kurang lebih plus 120 kilometer satu kali jalan. mahal juga ya Pak? Iya loh, 120, 200. Iya. Nah sekarang saya tadi naik. Nih Dulu, ya. pengalaman saya nih. Tadi saya naik aja 20 kilometer nih Pak. Dari rumah mau nyamperin ibu direktur kita ini. Itu kena 50.000. 20 kilometer loh Pak. Mungkin jamnya ya, saya nggak paham juga jamnya. Itu hampir 50.000 Pak. 20 kilometer. Ini 120 kilometer 250. Berarti kan sekarang ini selisihnya loh Harga Pak. per kilo dulu Sama dengan sekarang harga per kilo sekarang jauh. jauh. Sekarang rendah banget. Nah itu tadi saya bilang Pak. Nah kalau Bapak
sendiri pernah merasakan sampai dengan menerima duit 200-an lebih sekali-kali jalan? Sekali jalan saya belum sih, paling sekitar 100-an doang kira-kira. Daerah ke arah ke Priuk gitu Oh aja. gitu. Ya. Tapi 100-an tapi 5 kali samanya 500 ya, Pak. Nyambung-nyambung. Jauh begitu ada, kalau yang segitu ada sekitar 100-an gitu. Oke, yang disuarakan oleh teman-teman dari ojol ini apa sih, Pak Ade dan Pak Nurbani? Silakan. Yang disuarakan dalam hal apa nih? Yang mungkin kalau yang kemarin ya, kalau waktu yang saya demo. Maksud saya gini, kenapa sih sampai ada suara ini? Apakah karena kan kalau ada suara protes berarti ada suara ketidakadilan ya, Ya. ya Pak. Nah, apa yang dirasakan ketidakadilan ini? Oke, kalau poin yang sebetulnya adalah yang disuarakan itu adalah ketidakadilan atau ketimpangan dari sistem order ya. Yang saya jelaskan adalah sistem order itu adalah pengotak-ngotakan, contoh ada Gojek slot, terus ada Grab slot, dan ada Grab hemat. Ini sebetulnya yang pengen disilahkan oleh kawan-kawan. Jadi ketimpangan itu adalah yang membuat driver yang tidak gabung di kotak tersebut tidak mendapatkan order. Itu sebetulnya tujuan pertama. Tapi dan ada tujuan selanjutnya yang teman-teman juga pengen adalah untuk mengurangi potongan yang tadinya di 20% menjadi 10. Oh. Jadi poin sebetulnya adalah poinnya itu yang pengen diutarakan adalah ketimpangan dari slot ini, karena ini sangat mengganggunya adalah ketika kita nih, contoh saya kemarin tidak ikut daftar slot. Jujur, 1 hari saya nggak dikasih order. Slot tuh apa sih, Pak? Kalau di ojol tuh slot. Ini sorry, ini dari saya nggak apa-apa ya, saya sebut Grab dan Gojek. Walaupun ini ada 2, apakah ini sama atau dari Grab yang terlalu ketimpangan itu ada, atau teman-teman di Gojek juga? Sebenarnya ada semua, cuman semua. namanya lain-lain ada. Kita bicara ini Grab ya, kita bicara seputar Grab. Nah, tadi slot itu apa maksudnya, Pak? Kok ada ketimpangan dan ada tingkatan slot? Ini kita berbicara dari sisi Grab. Ya, saya bicara dari sisi Grab dulu ya. Untuk sisi Grab ini slot. Nah, contoh ada slot itu kita hanya mengambil slot atau lingkupnya. Lingkupnya itu dia ada beberapa tempat. Contoh, umpamanya di Karadenan, terus Pemda Bogor sampai dengan Bojonggede. Nah, lingkupnya itu slot sampai di sekarang itu aja. Oh, itu area kerja. Oh, oke. Ketika kita di luar itu, kita dikenakan penalti 1.000. Oh. Nah, kalau kita ngambil di lingkup slot, kalau kita ngantar, kita akan dikenakan juga, karena itu Ngantar kena, ambil kena. Iya, jadi kalau slot itu cuman dia berbayarnya adalah 1 kali kita daftar slot, walaupun mau 1, 2, 3 orderan, kita hanya bayar 3.000 di lingkar slot tersebut. Kita tidak ngambil, kita kenakan penalti 1.000 di luar zona tersebut. Itu untuk slot. Oke, ini berbicara Grab. Slot itu untuk makanan ya. Ya, nah untuk hemat lebih sadis lagi. Ya, sebut kurang manusiawi ya, ini yang dikeluhkan contoh. Hemat lebih sadis lagi. Iya, dari slot tersebut. Kayak customer nyarinya yang hemat. Iya, iya. Aplikator Oh. seolah-olah memperhatikan customer. Ya. Kalau pengen cepat-cepat dilayani, ambil Hemat. apa? Ini namanya prioritas. Kalau nggak pengen cepat dilayani, tapi pengen hematnya, ambil hemat. Cuma itu berdampak ke pengemudi. Jadi saya mengambil hemat jadi nggak itu ya? Kalau Berarti ke ngambil mereka. hemat, ya itu tadi mereka nggak dapat orderan. Kan ada yang normal, ada iya, yang hemat. Nah, itu yang normal ini yang susah dapat order. Karena prioritas untuk Grab-nya sendiri itu memprioritaskan orang-orang yang ikut Hemat. Iya, ikut paket itulah atau ikut ininya program itu. Banyak program yang sebenarnya disiapkan oleh aplikator untuk para pekerja ini, sedangkan untuk masuk di situ seperti dipaksakan, harus ikut. Kalau sebenarnya tidak harus, cuman secara jadi harus, iya. Nah, kalau karena tidak dikasih order. Jadi kalau nggak ngambil opsi itu, nggak dikasih order. Gitu nggak dikasih order. Sama dipaksa. Cuman halus. Iya. Nah, itu yang saya bilang. Soalnya antara aplikator dengan pengemudi nggak sejajar. Aplikator mau bisa berbuat apapun, walaupun pengemudi protes ya tinggal ya udah, kalau nggak suka lo keluar aja. Ada pilihan kok, gitu kan? Ya. Iya. Ikut gue kalau nggak. Nah, itu dia di situ. Pengemudi lain yang siap mengganti gitu. Iya. Mereka kan mengganti itu gampang. Iya. Dia nggak, aplikator tuh mengganti-ganti. Keluar 1, masuk 10, masuk 100 bisa aja. Peminat gue masih banyak nih, lu nggak mau ikut sudah gitu ya. Dan itu yang dikeluhkan nih. Sedangkan persaingan banyak sekali. Jadi kalau Bapak nih, saya misalnya dari di luar Kabupaten Bogor, ya kan? Saya mau ke Bogor.
Saya mau ke Bogor nih. Artinya kan memang rumah saya udah di luar dari Kabupaten Bogor dong. Nah, tujuan saya ke Bogor. Nah, Bapak ini kena cas dari permintaan saya. Kena cas itu kena cas 20%. Di luar target hemat dan slot tadi. Kalau slot itu dia terbatas. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah hematnya. Jadi ketika Ibu order dapat saya tanpa hemat, contoh, itu saya kena potongan 20% dari Ibu order. Kalau klien tidak ada slot, bukan slot, jadinya Hemat nggak ikut slot. ini program hemat dan tidak hematnya nih. Tapi kalau saya ikut hemat, Bapak nggak kena potongan 20%? Ini kena potongan 20% dan dipotong lagi per satu order 3.000. Gitu. Nah ini makanya disebutnya diskriminasinya yaitu tadi saya bilang saya sudah dipotong 20%. Ketika saya daftar hemat saya dapat orderan, satu orderan 3.000, dua orderan juga dipotong 3.000. Ketika saya dapat 3 orderan dipotong 5.000 dan seterusnya. Maksimal 10 order saya dipotong 20.000. Waduh, banyak potongannya ini. Banyak potongannya, tapi ini iklan berjalan dengan jaket dan semuanya kan dia dapat kan Pak? Dari sisi promosi Bapak secara tidak langsung ini iklan berjalan loh. Iklanin perusahaan aplikator untuk terus pakai gue nih karena gue banyak nih ya kan Pak. Apalagi kalau nolong orang baik di jalan tuh betul. Kan yang dipuji Grabnya. Grabnya, bukan orangnya. Bukan pengemudi-pengemudinya. Benar. Nah itu benar juga sih. Kalau perlu, ayo Pak kita ikut ya. Tertantang juga ini saya nih, Pak Ade dan Pak Nurbani sendiri untuk kasus seperti ini kan bukan kasus baru Pak. Tahun lalu juga udah pernah ya Pak diangkat ya. Mereka demo. juga udah sempat demo. Saya sudah demo tahun lalu. Iya kan? Tahun lalu saya demo kalau nggak salah di 3 titik. Kominfo, Kemenaker, Kemenhub. Demo ini udah dari tahun kemarin. Dan sebelumnya, ya. 2 tahun jadi sudah berjalan 2 tahun nih. Ya. Dan sudah adakah yang terrealisasi Pak dari yang dulu nih dituntut sampai sekarang? Belum. Ada yang sudah terrealisasi? Secara umum belum. Karena saya belum merasakan dampaknya, karena yang dituntut dari teman-teman itu sebetulnya nggak banyak sebetulnya. Hanya ingin RUU yang jelas. Yang pertama adalah jadikanlah ojol ini sebagai salah satu contoh. Kemarin ada yang minta sebagai UMKM, bahasanya seperti itu. Oke, yang kedua kesenjangan kesetaraan antara mitra dan aplikator. Nah itu maksud kesenjangan itu kesetaraan adalah contoh tidak boleh ada yang namanya pemutusan sepihak. Karena yang terjadi contoh ini mah banyak teman-teman saya juga gitu kan, ketika ada aduan customer, loh kok makanan saya pesan kok ini tumpah atau mungkin bercecer sedikit. Nah ngadunya yang kena siapa? Driver. Nah sebenarnya kan ini kenapa nggak ditanyakan dulu, atau mungkin ketika paket ini nggak sampai padahal sudah disampai tapi yang ngambil ibunya. Ini contoh. Banyak kasus. Ini kan saya ngirim paket ke rumah si A dan yang menerima itu ibunya si A. Nah si A ini merasa belum menerima barang, komplain ke kantor, katanya barang saya belum sampai, dan akhirnya si driver itu diputus mitra. PM. Nah ini Pengemudi langsung di PHK bahasa. Kalau tapi nggak verify dulu. Nggak ada tuh. Makanya ini yang saya sebut Nggak ada tabayun, nggak ada. Langsung klarifikasi, nggak ada peringatan. Langsung. Sedangkan itu kan banyak aspek ya Pak ya. Makanya yang paling utama kan sebenarnya tadi yang dituntut kesetaraan. Itu kan bermitra antara aplikator dan pengemudi kan mitra. Nah, bermitra ini kan segala sesuatu harus dibicarakan sesuai dengan perjanjian. Kalau mungkin perjanjian mau dirubah juga harus dibicarakan lagi. Betul, komunikasi. Nah, cuma yang memayungi kemitraan ini kan kita belum ada regulasinya. Itulah yang teman-teman tuntut, harusnya ada undang-undangnya. payung hukum. Selama ini kan cuma tadi yang dibacakan sama Punita kan, edaran apa dari Kemenhub ya. Yang itu sifatnya juga nggak terlalu mengikat. Baru dibuat, belum diputuskan, ya kan? Makanya. Baru dibuat. Nah, kalau dari Pak Ahmad Fatoni ini sebagai yang duduk di anggota DPR, Pak, melihat begini, melihat kontroversi, terus mereka yang penuh harap dapat disalurkan aspirasinya, ya kan? Nah, ruang lingkup kecil dulu nih anggota DPRD Kabupaten Bogor. Melihat ini, sebenarnya mereka ini harus dipayungi di bidang apa, Pak? Ya, itu. Mereka sebenarnya secara fisik pekerjaan kan di bawah Kementerian Perhubungan. Tapi secara sistem kan di bawah Kominfo. Sebagai pekerja di bawah Kemenaker, memang ada 3 unsur itu. Tapi domain utama kan memang dunianya di transportasi ya. Nah, mungkin Kementerian Perhubungan yang lebih kuat untuk mengambil. Cuma saya posisi di daerah, ya memang kita nggak memungkinkan untuk mengintervensi karena kewenangannya kan di pusat. Undang-undangnya dulu dibikin, mungkin nanti kalau ada muatan-muatan lokal kita bisa
masukan dengan perda. Nah, kalau kami memang yang ikut serta langsung ketemu, mungkin teman-teman DPR RI waktunya tidak memungkinkan lebih sering ketemu ya. Kalau kita kan sering. Ya kita pakai sistem, kita kan partai politik punya kursi juga di DPR RI, di provinsi lah. Saya sendiri sih memang dengan kejadian ini ya udah teman-teman kita himpun sehingga dorongan untuk DPR RI segera merumuskan undang-undang tidak hanya dari teman-teman yang demo, tapi dari kita lewat jalur partai gitu. Harapannya begitu. Ya syukur-syukur nanti kalau memang teman-teman berkehendak untuk audiensi ke DPRD juga bisa kita terima. Ya, bisa nanti jadikan rekomendasi. Ya. Tolong segera didorong adanya undang-undang. Yang jelas prinsip kesetaraan itu yang memang harus segera didetailkan di undang-undang itu. Dan kesetaraan ini kita berharap juga sih dari aplikator tuh tadi kita bilang kan sisi manusiawinya hati nurani dipakailah. Betul. Untung banyak boleh, tapi jangan merugikan pihak lain. Syukur-syukur untungnya yang banyak ini berbagi. Bisa berbagi, betul. Toh pengemudi akan menguntungkan juga ke aplikator. Betul. Saya sih berpikirnya, saya sempat tadi, kalau begitu, kalau aplikator zolim terus begini, pengemudi ngumpul aja bikin aplikator sendiri. Kan? Saya mau ngomong gitu tuh tadi Pak, benar. Tapi saya mikir kapasitas saya apa? Tapi ide itu terkadang langsung diambil nih. Iya kan? Mungkin kita punya bagian saya sebagai ide, tapi ada yang bisa memfasilitasi ya Pak. Ada satu titik yang nanti kalau memang nggak ada titik temu antara aplikator yang terus menekan, kemudian pengemudi makin solid kan, makin ditekan makin solid. Betul. Bisa jadi akan ada aplikator milik baru, pengemudi. Iya, betul. Yang itu akan meninggalkan aplikator yang lama. Kan sama-sama rugi sebenarnya. Betul. Dan sekarang kalau saya ngelihat Pak Ade, Pak Nurbandi Bapak, ini usia sudah berapa? Maaf Pak, izin. Usia 58. 58 tahun dan masih hujan-hujanan, masih panas-panasan. Terus usia itu harusnya 58 itu kalau di kita nih Pak udah pensiun. Persiapan pensiun. Ya, udah MPP ya, udah masa persiapan pensiun. Yang sudah bekerja hampir 10 tahun nih di Grab. Dan apa yang didapatkan dari Bapak 10 tahun berjuang ini? Dapat apa? Nah itu, masih berkutit dengan undang-undang lagi, minta kesejahteraan lagi. Pensiun ada Pak dari Grab? Nggak ada. Adapun ini kan baru kemarin ini aja tuh apa namanya PHR itu juga 50.000 dengan masa kerja ya 9-10 tahun ya itu sekitar 50.000. Makanya kemarin THR itu juga bingung saya aduh. Penglihatan aja dari mana hitung-hitungannya dibikin sendiri sama aplikator gitu. Ya, prinsipalnya itu. Iya kan? Ini memang karena mereka membutuhkan ya. Pada sebenarnya ini kan saling membutuhkan ya, Pak, saling melengkapi kan. Iya, harusnya ini kan saling melengkapi. Dan semakin banyaknya pekerja, itu memang semakin banyaknya kok yang membutuhkan. Saya jujur, saya memakai ojol. Kadang-kadang pun saya ngeliat, kalau saya sebagai wanita cari yang hemat dong Pak. Ternyata yang hemat ini banyak memotong yang sebelah sana, jadi nggak tega. Tetapi kalau saya ngambil yang normal pun terpotong juga ya Pak ya. Sebenarnya ini hemat dan tidak hemat, ini merugikan driver. Jadi kalau contoh saya tadi Pak, 12.500 dari stasiun ke sini. Nah itu Bapak dapat berapa Pak? 12.500 contoh dari stasiun Bojonggede berarti ya. Stasiun Bojonggede kalau udah 12.500. Bogor kali Pak. Iya, karena saya main di sana juga pernah. Saya pernah jam 2 malam. Hemat itu Pak, hemat. Itu hemat 12. Itu saya terima paling bersih di sekitaran kalau nggak 10.500 ke 9.500. Nah, tapi di luar itu saya dipotong 3.000 lagi dari fasilitas hemat tersebut. Jadi dari 9.500, dari 12.500, Bapak terima 9.500. Nah, dari 9.500 dipotong lagi 3.000. Iya. Jadi Bapak hanya terima 6.500 dari 12.500. Satu order. Itu udah hujan-hujanan tadi saya, Pak. Jika satu order contoh. Jadi makanya saya berasumsi. Dan saya, aduh Pak maaf, itu 6.500 Bapak terima, waktu saya dari stasiun ke sini itu butuh waktu 25 menit. Bapak hanya dapat 6.500, merinding saya. Padahal BBM itu tanggung juga kan? BBM itu tanggung sendiri dong, motor tanggung sendiri dong. Manusiawi nggak sih Pak? Makanya. Apalagi ada regulasi yang mengatur bahwa kendaraan di Grab itu harus tahun muda. Ini yang itu memang kenyamanan kita ya, kenyamanan kami. Itu kenyamanan kami. Ya kalau
dari pihak aplikator memberi dukungan ke kita, bisa kita belikan. Sekarang kalau kita dapatnya cuma buat makan doang, motornya gimana? Banyak kan lalai di motor. Jadi prinsipnya nih perusahaan kan jasa ya. Memang dia diem aja dapat 3.500. Ya enggak, dia kan menservis pelanggan, ngasih ini, ngasih itu. Cuma bukan dia yang kemudian menanggung itu, dibebankan ke pengemudi semua. Problemnya kan di situ. Harusnya kan namanya perusahaan, dia kan harus memikirkan ini pelanggan harus resikonya aman, harus ya, nyaman. betul. Tapi pekerja dia atau pengemudi ini juga tetap harus layak gitu. Betul. Nah ini yang enggak seimbang tadi, yang enggak setara kan di situ. Semua servis untuk pelanggan dibebankan kepada pengemudi. Aplikator malah kadang nitip dapat tambahan. Contoh tadi paket hemat kan? Iya. Paket hemat kan udah dapat hemat kan Ibu? Kita sebagai pelanggan dapat hemat. Iya. Tapi penghematannya itu menambahi bebannya pengemudi, tidak mengurangi haknya aplikator. Pendapatan aplikator aja bukan dari pengemudi doang. Iya, dua-dua ya. Promosinya masih banyak loh Pak. Di aplikasi itu ada promo, ada makanan, ada yang lainnya juga dapat lagi dari situ. Sedangkan dari pribadi bapak-bapak dia udah dapat aja 12.500, bapak hanya ngantongin 6.500 sampai pulang, itu bersih ya. Sorry, itu baru dapat motor. Belum dipotong bensin, belum dipotong resiko loh Pak di jalan. Ya, resiko dan makan. Iya, apa yang bapak dapat? Kerja bakti. Ya itu. Kalau ketemu jam makan siang kan harus mampir makan. Iya. Habis tuh 6.000. Nah itu, apa yang dibawa pulang untuk anak istri, benar-benar pahlawan ya. Makanya saya bilang pahlawan. Makanya hadir Pak Dewan ini setiap, awal-awal tahun lalu nih, dari 2022 dia mengadakan berbagai BBM tuh. BBM, memang saya setiap seminggu sekali itu dari dulu jalan setiap Jumat itu. Awal itu. Paling enggak untuk modal mereka sudah punya. Meringankan beban sedikit lah di bensin. Modalnya kan sudah ada. Bensin modal itu ya. Pancingnya Pak. Biar mereka yang kerja nih. Ya harapan saya kan, ya kita kan bukan orang yang ngambil untung dari pengemudi. Nah ini aplikator yang ngambil untung. Kenapa nggak mau berbagi begitu? Pak saya mau nangis. Jujur 6.500 Bapak dapat tadi dari saya, istilahnya bayar. Itu belum dipotong ini itu caci-cacicunya. Apa yang dibawa dipulang ya Pak? Itu kalau pakai hemat. Makanya saya kemarin sama teman-teman demo di Kemenhub, yaitu tadi salah satunya itu sebenarnya tuntutan terbesarnya adalah hapus slot dan pengkotak-kotakan tadi. Itu tadi tujuannya apa? Tadi hemat, normal, prioritas. Ya, supaya balik lagi ke normal standar tanpa ada. Kan otomatis kan prinsip kita dulu, saya setahu saya kan prinsipnya ojol kenapa diminati dari para pangkalan? Karena ojol lebih dekat. Satu, dan klik langsung datang gitu kan. Nah, prinsip itu yang harusnya dibalikin. Dan lebih aman kita tahu siapa yang ada kan dari situ. Ya artinya prinsip itu yang sekarang di kotak-kotak tadi. Kenapa di kotak-kotak Pak? Apakah karena jenjang karir atau lamanya Bapak di sana? Bukan, atau itu kotak-kotak pelayanan, bukan kotak-kotak pengemudi. Nah, itu kenapa ada pengotakan itu? Apakah itu sistem penilaiannya? Jadi seperti program atau sistem yang diadakan oleh aplikator. Pelayanan ke pelanggan. Iya, pelanggan. Bukan terkait dengan pengemudi sebenarnya. Cuma kalau pengkotakan ini tidak diambil oleh pengemudi, nggak dapat orderan, itu persoalan. Resikonya ke situ. Walaupun dia lebih dekat, walaupun dia lebih dekat, kalau nggak ikut paket hemat, nggak dapat order, nggak dikasih. Makanya prinsip bahwa itu by system. Jadi contoh gini Bu, ini contoh, ini ikut kotak satu, ini adalah Grab hemat, ya kan? Ini Grab standar. Nah, ketika kita Grab hemat, jadi server itu dialihkan ke sini semua. Server hematnya masuk ke sini semua. Yang ini nggak akan pernah dapat karena nggak ada servernya di sini. Nah, contoh, kan mau nggak mau ke situ. Iya. Walaupun dia misalkan tadi Ibu di stasiun, Ibu di stasiun, klik. Ini Kang Ade di stasiun juga, tapi dia pakai standar. Dia nggak dapat. Dapat yang jauh. Walaupun jauh. Ada di depan kita. Ada. Itulah hemat. Jadi prioritas hemat. Maka tadi urusan haknya pengemudi tidak dipikirkan oleh aplikator. Aplikator hanya berpikir klien atau pelanggan gimana mau ngambil dia, tapi pelayanan itu dibebankan ke pengemudi. Maaf nih Pak, waktu Bapak daftar nih di Grab, jaket dapat?
Jaket dapat tapi nyicil. Tapi bayar. Itu mah bukan dapet. Iya tetap aja bayar. dapat, cuma kan nggak langsung bayar, nggak langsung bayar, nyicil. Itu berarti Bapak itu harus membeli, fasilitas pun harus membeli. Iya. Handphone harus beli, helm harus beli, terus udah gitu motor harus punya sendiri. Terus Bapak yang melayani, aplikator hanya terima duit. Halo, di mana hatinya? Tinggal mengeluarkan aplikator, jalanin gitu. Kepancing emosi, sahabat aktualita. Sahabat aktualita, bahasa dari sahabat-sahabat ojol ini ada satu salam, yaitu salam satu aspal. Dan saya sering sekali melihat para ojol-ojol ini ketika di lapangan, ketika di jalan aspal, itu toleransinya besar sekali. Saya pernah melihat mereka menolong juga orang-orang di sekitarnya kalau ada sesuatu. Tetapi ketika ojol ini bermasalah, di mana rasa kita untuk ikut aspirasi mereka sama-sama bisa diterima, diperjuangkan oleh bapak-bapak yang duduk ada di gedung DPR MPR. Pak Nurbani, mau sampai sini atau mau terus berjuang, Pak? Mau terus berjuang, insya Allah. Walaupun usia udah FU ya, Pak? Ya. Atau usia tetap berjuang ya, Pak? Insya Allah terus berjuang. Dan Pak Ade, gimana Pak? Kalau saya sih memang ya dari dulu juga memang saya berjuang ya kan, makanya saya ikut demo tahun lalu, saya ikut sampai di 3 tempat ya kan, Kominfo ya kan, terus Stepnaker, terus sama Kemenhub, dan kemarin pun saya demo ke Kemenhub. Saya cukup apresiasi nih Pak dengan Pak Ahmad Fatoni ini saya panggil abang saya yang memfasilitasi meringankan sedikit ya Pak ya, walaupun nggak banyak buat mereka tapi ada dampaknya. Banyak juga banyak kita yang dibantu. Sampai THR pun tuh gedean dari beliau sempat memberikan sebanyak. Wah, jadi beliau nih Pak Ahmad Fatoni ini memberikan BBM ya Pak ya, memberikan BBM untuk rasa kemanusiaan. Iya, tadi makanya saya bilang kan, saya bukan ngasih banyak, ngasih cuma sedikit, tapi ternyata dirasakan begitu berarti kan? Ya. Saya nggak ngambil untung apa-apa kan dari beliau-beliau, artinya saya nggak punya bisnis di situ. Makanya berharap aplikator yang ngambil keuntungan dari situ, ya hatinya dibuka gitu. Betul. Berbagilah, berbagi. Kita juga nggak minta keuntungan mereka dibagikan semua ke mereka. Tetap banyak untung. Hanya minta dievaluasi, hanya minta diakomodir apa yang mereka mau. Kalau memang itu berkenan dan itu memang wajar dan hitungannya jelas, saya rasa bapak-bapak juga oke ya Pak ya. Awal-awal juga kan kita nyaman-nyaman aja. Awal-awal berdirinya ojek online gitu, kita stabil santai aja dengan penghasilan yang memadai lah istilahnya. Masa makin kesini kita makin turun. Begini Bu Nita ya, beberapa hal yang mereka keluhkan dulu saat awal-awal berdiri itu sebenarnya mereka sudah nyaman gitu. Mereka makin lama bekerja kan mestinya makin nyaman. Karena perusahaan juga makin bagus, makin besar. Ya, betul. Kenapa makin lama armadanya semakin banyak? Makin lama bekerja, penghargaan nggak ada, sementara hak-hak yang dulu ada malah makin berkurang. Itu kan satu poin. Yang kedua, tadi kesetaraan. Karena kesetaraan ini yang akan menentukan kalau ada sesuatu konflik, tidak kemudian diputuskan sepihak oleh aplikator. Ini nggak ada. Kemudian yang ketiga tadi, berbagai aturan-aturan yang dibuat aplikator nggak pernah dibicarakan kepada pengemudi. Sementara mitra mereka, dampak dari kebijakan itu dibebankan ke pengemudi. Nah itulah yang harapannya kan pemerintah hadir untuk melindungi semua. Pengusaha aplikator juga harus sebagai jembatan dilindungi investasinya atau usahanya. Tapi teman-teman pengemudi juga haknya harus dilindungi, diberikan. Nah, ingat ya Pak, harapannya ada regulasi itu yang perjuangan kita dulu mereka. Waktu mereka datang nih, aplikasi ini datang, itu kan ribut besar. Kan ribut sama ojek-ojek yang pangkalan. Kan mereka yang berhadapan-hadapan. Iya, betul, di lapangan. Aplikator kan nggak pernah turun apalagi langsung sampai korban jiwa. Betul, pernah ya Pak ya itu ya. Saya masih dulu ada tangan saya masih ada di Polsek Gunung Putri. Betul, Pak. Ketika masih bentrokan di ojek. MOU, bikin MOU antara pangkalan dengan ojek online. Sampai sekarang udah aman, nyaman, terkendali. Aplikator juga udah armada semakin besar. Sedangkan para pengerja ini yang dulu ikut berjuang nih dengan para ojek pangkalan, sekarang berjuang dengan bapak-bapak yang di gedung MPR DPR. Kapan tenangnya Pak? Berjuang mulu ya.
Oke, sahabat aktualitas, sampai di sini dulu berita mengenai ojol kita, dan kita sama-sama berdoa support mereka apapun yang mereka inginkan. Yuk kita sama-sama bersuara kepada bapak-bapak yang menduduki di gedung MPR DPR. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ahmad Fatoni dari DPRD Kabupaten Bogor, kemudian Bapak Nurbandi dan Bapak Ade. Saya sebagai penikmat dari aplikasi ini sangat-sangat terbantukan dengan mereka yang ada. Sahabat aktualitas, sampai di sini berita kita di aktualitas. Salam satu aspal. Salam satu aspal.